Pagi yang dingin, dengan embun bergelantungan di dedaunan, mengiringi perjalanan kami ketika mencari sang pekerja keras. Seseorang yang terus bekerja tanpa kenal lelah, walaupun penghasilan yang didapat hanya sedikit atau sekedarnya saja. Mereka yang hidup dengan semangat dan kesabaran. Mereka yang selalu menghadapi kerasnya kehidupan dan selalu berjuang, walaupun dengan kemampuan seadanya. Mereka yang selalu berada di mana saja untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perjalanan, tatapan kami terpaku melihat seorang ibu sedang sibuk dengan rumput liar di genggaman. Sementara langkah kecilnya tak pernah berhenti bergerak. Rumput di sekitarnya terus dikumpulkan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dirapikan dalam sebuah wadah. Padahal duri-duri tajam selalu mengenainya. Berulang-ulang pekerjaannya dilakukan. Mengambil rumput, mengangkat, dan merapikan. Siang Ibu. Iya. Ibu siapa ini? Namanya Bu Matari. Mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai buruh pencari rumput dan juga sebagai pemijat. Pekerjaan sebagai buruh sudah dilakukan bertahun-tahun. Berawal hanya sekedar membantu orang tua, kemudian terus berlanjut sampai saat ini. Dikarenakan tuntutan ekonomi. Akhirnya sampai sekarang pekerjaan sebagai buruh menjadi tumpuan hidup. Modal yang dimiliki hanya semangat, ketelatenan, juga kesabaran. Sedangkan tempat selalu tak pasti, bergantung dari pemilik yang membutuhkan dan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah lama Ibu mijet Bu? Sampun 18 tahun. 18 tahun. Nggih. Itu datang ke rumah atau kita ke rumahnya yang pijet itu Bu? Kula nggih teng griyane, kadang anu nggih teng griya. Nggih. Ini rumput habis Ibu cari begini dibuat makan hewan atau diapain Bu? Sampun niki sedanane mendo. Mendo. Kalau Bapak gini nih siang kemana Bu? Biasa gini Bu. Damel Kajeng nggih, damel niki napa? Ten fotoan niki. bata. Bapak ada yang bantuin nggak Bu? Apa sih bantuin gini ku wau. Juga kula kajar. Fajar itu. Terus adik yang bantu batu bata itu buatin sekolah malih nggih Bu? Sing kula ke sekolah mboten purun turune mboten gadah biaya ngoten lho. Kula nggih mboten gadah harta jenengan. Badhe napa nerusaken niku. Nerusaken. Niku nggih. Ya Bu, kalau gitu saya tak pengen ngeliat Bapak bikin batu bata ya Bu ya. Nanti setelah dari Bapak, saya tak ke Ibu lagi ngeliat Ibu masak. Gitu ya Bu ya. Mari ya Bu. Saya Bu. Nggih. Pekerjaan pertama yang dilakukan adalah mencari rumput untuk hewan ternak milik orang lain. Bukan uang atau materi lain yang didapat, melainkan seekor hewan ternak jika kelak hewan tersebut melahirkan anak yang kedua. Dengan berpindah-pindah tempat, Bu Matari terus mencari rumput segar sampai wadah yang dibawanya penuh. Tidak peduli duri-duri menempel di tangan dan jemarinya. Pagi, Pak. Pagi.
Dengan siapa Pak? Pak Matari. Lagi ngapain ini Pak? Lagi kerja bikin buat jemur batu merah. Batu merah, batu bata ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama Pak? Sudah hampir 15 tahun. 15 tahun. Iya. Selain usaha batu bata, usaha lain mungkin Bapak? Lain ya melihara kambing. Melihara kambing. Iya. Sementara ini yang bantu untuk bikin batu batanya siapa Pak? Anak saya. Anak Bapak ya? Iya. Keluarga berapa Pak? Keluarga berarti 8 menantu. 8 menantu. Iya. Ini lahan ini milik Bapak sendiri atau gimana Pak? Bukan. Bukan. Angin semilir dan dinginnya pagi sering membuat orang terlena dalam rebahannya. Kelopak mata terasa berat untuk terbuka. Apalagi saat matahari belum terlihat. Seakan enggan menyapa dunia. Tetapi tidak bagi sang pekerja keras yang telah melakukan aktivitas ini. Walaupun dingin di pagi hari sering menggoda, kaki-kaki tetap beranjak dari pembaringan menuju peluh terperas hingga di sekitar mereka batu bata telah tersusun rapi. Beberapa masih basah dan menanti untuk disiram sinar matahari. Dengan semangat terus berlomba-lomba mengejar waktu, bersama tanah-tanah basah, hingga menjadi batu bata. Pak Matari. Umurnya berarti 47. Ya serabutan ya. Utamanya buat batu merah. Ya kadang-kadang kalau ndak musim hujan ya bisa setiap hari, kalau musim hujan ndak bisa. Bisa 3 hari sekali atau 4 hari. Pak Matari mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai pembuat batu bata. Pekerjaan ini sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Berawal hanya sekedar belajar, kemudian memberanikan diri memulai pekerjaan baru sebagai pembuat batu bata. Akhirnya sampai sekarang menjadi tumpuan hidup. Modal yang dimiliki hanya peralatan sederhana, sedangkan tempat disewa dengan cara bagi hasil kepada pemilik. Ketika tempat yang disewa habis, mereka pun harus berpindah-pindah mencari tempat yang lain. Tidak di semua tempat kita menjumpai orang yang mempunyai keahlian sebagai pembuat batu bata. Biasanya mereka ada di lokasi tertentu. Bahkan ada beberapa yang berada jauh dari lingkungan kota. Keberadaan mereka ini pada saat tertentu sangat dibutuhkan. Mulai jam 7 sampai jam 12 ya bisa 3 bulan. Kalau tiap minggu enggak bisa, 3 bulan sekali sampai 4 bulan. Kalau musim hujan sampai 4 bulan baru bakar. Kan tunggu kering ya, baru hasil. Bertahun-tahun Pak Matari menggeluti pekerjaan sebagai pembuat batu bata. Hingga saat ini hasilnya tidak banyak, namun sedikit membantu kebutuhan keluarga kecilnya. Berbagai rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran, hingga batu bata pun terbuat dari tanah di lahan yang ditempati dan bukan miliknya. Pak Matari adalah orang-orang yang bersahabat dengan peluh. Ketika lelah menghampiri, setelah beberapa saat tenaga dalam tubuh dikeluarkan, hiasan di kedua tangannya bukan gelang atau cincin emas, melainkan otot-otot yang terbentuk sejak masih muda.
Raut wajah pun menggambarkan harapan besar yang belum tercapai dan masih ingin terus dicapai. Kira-kira ya sampai kalau musim hujan cuma ya 300, ya 350. Musim kering sampai 500. Kalau 10.000 ngasih orang yang punya lahan itu 1.000 yang sudah jadi. Bapak dibantu sama siapa sekarang ini? Anaknya itu Fatul Fajar. Oh, sama anak. Iya. Boleh saya bicara dengan anaknya, Ya, Pak? boleh silakan. Permisi ya, Pak. Iya. Adik, lagi apa ini? Buat bata Buat bata. Siapa namanya, Dek? Fatul Fajar. Abdul Fajar. Masih sekolah? Enggak, Oh, udah nggak sekolah. Umur berapa adiknya? umur 14 tahun. 14 tahun. Bantu bapak ya? Iya, Sudah lama bikin batu bata ini? sudah agak lama. Sudah agak lama. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani, tidak membuat merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri. Hari-hari pun dijalani dengan senang. Sementara, hari ini, esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa senang. Awalnya ada orang yang nyuruh bikin batu bata buat dikeduk sedikit biar rata, enggak ketinggiin gitu. Terus saya mau sampai sekarang. Ya buat memenuhi kebutuhan keluarga, ya enggak begitu penuh sama kebutuhan di keluarga. Dari jam berapa bikin ini, Dek? Biasanya dari pagi sampai jam 9. Pagi sampai jam 9 pagi. Iya, Setelah habis diginikan, dibawa kemana ini? Dibiarkan dijemur atau gimana? biarkan dijemur. Dibiarkan dijemur. Dulu belajar ini sama siapa? Sama kakak Kakak. Oh, kakaknya sekarang di mana? kerja. Oh, kerja. Yang ngajarin kakaknya, bukan bapak. Ya sama bapak. Oh, sama bapak. Ya udah, Dek, kalau gitu dilanjutkan dulu. Saya tak ke ibunya dulu ya. Mudah-mudahan adik bisa jadi orang nantinya ya. Dengan bantu orang tua seperti ini ya. Mari, Dek. Ibu. Duh. Masak air nih, Bu. Masak apa, Bu? Gak capek, Bu. Tadi seharian cari rumput. Saya habis ngeliat Bapak juga sekarang masih masak. Tiap hari gini, Bu. Gak capek, Ibu. Habis masak, ngapain, Bu? Kira wonten tiyang ingkang mijet nggih mijet. Kalau nggak ada yang nyuruh mijet, Ibu kegiatannya apa? Pados kajeng. Kayu. Nggih, Ya kayu ya rumput gitu ya, Bu ya. nggih. Bu, cari kayunya ini di mana, Bu? Cari kayunya ya dari di napa niku ten Tegali tangga-tangga ngoten niku sing rutu-rutu ngoten niku. Kadangane disukani tiyang kerantos. Sudah lama masak pakai kayu, Bu. Nggih mendinten Pakai Mboten nate kayu. kompor nggih. Oh, Namung kajeng tok. cuman dari kayu aja gitu, Bu. Masak semua masak pakai kayu, Bu. Nggih, ngaten-ngaten. Beras, Nggih. apa bikin nasi, Nggih. lauk pauknya juga Nggih. dari pakai kayu ini, Bu. Nggih. Kalau yang orang pijet gitu itu, Bu, udah Ibu didatengin ke sini apa gimana, Bu? Nggih, mboten Maksudnya didatengin ke sini apa di
panggil ke rumahnya orangnya gitu. Kadang-kadang gitu panggil diane tiange. Kadang-kadang pijete nggih teng griya mriki. Mboten mesti. Bu, habis masak ini kira-kira ada nggak Bu yang mijet Bu? Wonten menawi. Wonten nggih Bu. Nggih. Ayo kita ke sana yuk Bu, ngelihat Ibu mijet. Nggih. Monggo Bu. Selain sebagai pencari rumput, Bu Matari sehari-hari bekerja sebagai pemijat di rumah ataupun keliling. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Walaupun dengan hasil tak pasti, namun hal tersebut tidak membuatnya patah semangat dan putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, Bu Matari terus mencoba keahlian yang dimiliki dari orang tuanya. Disinilah terbesit dalam pikirannya untuk terus melakukan pekerjaan sebagai seorang pemijat. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorongnya untuk terus bekerja sebagai pemijat. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Kapanpun dan dimanapun selama masih dapat dijangkau, Bu Matari siap untuk melakukan pekerjaan. Tidak banyak yang dibutuhkan, hanya dengan membawa perlengkapan seadanya. Sekedar minyak atau balsam. Peralatan yang paling penting adalah jemarinya. Hasilnya kerja ya cuma buat hidupi anak sehari-hari, bukan ini yang buat bikin rumah ini ya dikit demi sedikit. Kalau ada agak kelebihan gajian dari orang lain, baru saya rupakan seperti pasir, semen, belawu itu. Menjelang siang, pekerjaan lain yang dulu dilakukan adalah menjadi pengayuh becak. Pak Matari harus melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan. Apalagi saat musim hujan datang, membuat batu bata menjadi tidak mudah kering. Saat itu pula kedua kakinya terus mengayuh, mencari penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Padahal baru saja peluh mengering dari wajah dan tubuh. Namun dengan kegigihannya sampai saat ini, kebutuhan sehari-hari rumah tangganya dapat dipenuhi. Meskipun dilalui dengan sangat sederhana. Ya kalau kehidupan di keluarga ya masih kurang, tidak bisa memenuhi, kan ya tidak punya apa-apa, kadang ya kerjaan sulit gitu loh. Usianya kini tak muda lagi. Tetapi sebagai seorang penarik becak, tentunya fisik Pak Matari haruslah tetap muda. Apalagi jalan-jalan yang dilalui cukup berat. Tidak jarang melalui jalan menanjak, kemudian harus pulang dan pergi mengantar penumpang. Bahkan terkadang di saat tertentu, bukan penumpang yang diangkut, tetapi air atau barang lainnya. Pekerjaan yang dilakukan memang sebuah pekerjaan berat. Berlokasi di jalan, di mana tidak mengenal musim dan jalanan menjadi warna dari hidupnya. Begitulah. Sementara Pak Matari bekerja, istri dan anaknya pun terus membantu. Walaupun masing-masing mendapatkan hasil yang tidak banyak, tapi setidak-tidaknya dengan sederhana, hari ini harapan kecil telah terjawab. Bapak Ibu, saya terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan Bapak Ibu seharian ini. Semoga
buat pemirsa Dhamma TV bermanfaat tayangan ini dan juga bisa memacu untuk para pekerja keras agar terus tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Mudah-mudahan keluarga ini tetap rukun, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Ini kami dari Dhamma TV, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Ada sedikit dari Dhamma TV ini Pak, buat Bapak dan Ibu keluarga, semoga bermanfaat. Dan ini ada dari Dhamma TV, Bapak, Ibu. Iya, semoga bermanfaat ya Pak ya. Mudah-mudahan kita lain waktu bisa ketemu. Ya, matur nuwun Bapak, Ibu. Bu, matur nuwun ya Bu. Ibu, Bapak, sekali lagi terima kasih. Ya, sampai ketemu ya Pak. Semoga tambah sukses saja. Monggo Pak, Bu. Sebuah kisah dari sang pekerja keras dengan pekerjaan mereka sebagai pemijat dan pembuat batu bata. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecil. Harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras.